Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Suku bangsa datang menyembah-Mu. Salam warga kerajaan, bagaimana kabarnya? Saya percaya anugerah kebaikan Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal ke-6 ayat ke-5. Dikatakan demikian, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun
masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saya berhenti pada ayat yang baru saja saya baca, dan kisahnya setiap daripada kita warga kerajaan pasti sudah mengetahuinya. Di mana melalui 5 roti dan 2 ikan itu, semua orang yang dikatakan orang banyak itu, sejumlah 5.000 orang lebih, itu ada dalam kondisi kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Dalam narasi yang baru saja kita baca, ada 4 tokoh yang dicatat oleh Yohanes. Yang pertama itu adalah orang banyak. Yang kedua adalah murid Yesus, yang mana diwakili oleh Filipus dan Andreas. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus. Yang keempat, menarik, di sana dikatakan seorang anak yang tidak disebutkan identitasnya, namanya tidak disebut. Mereka menghadapi namanya sebuah kebutuhan. Orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus oleh karena pekerjaan, oleh karena mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka selalu mengikuti Yesus, dan sampailah pada titik di mana Yesus melihat mereka semuanya, yaitu orang-orang banyak itu, dengan namanya dalam ayat-ayat yang lain atau penulis yang lain itu dikatakan Yesus melihatnya dengan belas kasihan, sehingga Yesus meminta kepada murid-muridnya, yaitu kepada Filipus dan Andreas, untuk memberi mereka makan. Jawaban daripada Filipus, dia melihat apa yang ada padanya. "Guru, dengan 200 dinar, bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan untuk membeli roti, kalaupun bisa beli potongannya kecil-kecil?" Andreas pun datang. Andreas mengatakan, "Guru, di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dengan 5 roti dan 2 ikan tidak akan cukup." Mereka melihat bahwa kebutuhan yang muncul itu menjadi satu beban. Dan mereka juga melihat bahwa keterbatasan fasilitas yang mereka punyai itu membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan di depan mereka. Ini merupakan sesuatu yang kerap kali terjadi dalam kehidupan saya, mungkin juga dalam kehidupan kerajaan. Pada waktu bertemu dengan namanya sebuah kebutuhan, maka kerap kali kita melihat apa yang kita punya, dan kita mengambil satu kesimpulan bahwa apa yang kita punya itu dalam kategori seperti murid itu melihat apa yang ada pada mereka tidak cukup, tidak berarti, tidak berguna, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Tetapi dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana anak itu tidak melihat bahwa ini tidak cukup. Dia tidak berpikir walaupun ini kecil, dia tidak berpikir bahwa ini tidak cukup, tidak akan bermanfaat. Tapi dia menyerahkan saja. Dia melakukan yang terbaik dalam keterbatasan yang bagi orang mengatakan itu mungkin terbatas, mungkin bagi orang itu kecil, tetapi dia menyerahkan saja kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah kebenaran yang kita mau belajar bersama dalam bulan ini dengan tema kasih yang mengubah dunia. Apakah keterbatasan fasilitas yang ada dalam kehidupan kita membuat diri kita menjadi pasif, tidak aktif, tidak bertindak, tidak mau melakukan firman? Saya teringat dengan sebuah kisah di mana ada seorang wanita yang studi di Eropa, dan pada waktu dia memasuki sebuah kelas, dosennya memberikan sebuah tugas. Tugasnya cukup sederhana. Tugasnya adalah mereka harus bertemu dengan orang-orang di luar kampus dan memberikan senyuman kepada 3 orang. Tugas mereka adalah mencatat bagaimana reaksi orang-orang tersebut pada waktu mereka, yaitu para mahasiswa itu tersenyum. Selepas daripada kelas itu, seorang wanita itu keluar dari kampusnya dan dia bertemu dengan anak dan juga suaminya. Pada waktu itu cuaca cukup dingin dan mereka bergegas menuju kepada satu restoran cepat saji. Wanita ini pun antri di antrian cukup panjang. Tiba-tiba antrian itu bisa bubar dengan sendirinya oleh karena mereka mengatakan, bau apa ini?
muncul bau yang begitu menyengat, busuk sekali dari arah belakang daripada wanita tersebut. Wanita itu cukup kaget. Mengapa? Karena di belakang daripada antrian wanita tersebut berdiri 2 orang tunawisma yang memang baunya sangat menyengat sekali. Semua orang pada kocar-kacir, pada bubar meninggalkan antrian itu dan meninggalkan wanita itu dengan 2 orang tunawisma itu. Wanita itu melihat tunawisma itu dan melihat pada matanya. Mata daripada tunawisma itu seakan-akan mengatakan, mohon belas kasihanmu, hai wanita. Semula wanita ini juga akan mengikuti orang banyak itu, yaitu meninggalkan antrian. Tetapi dia teringat dengan tugasnya, yaitu memberikan senyuman. Dia lakukan tugasnya. Dia memberikan senyuman kepada tunawisma itu, dan dia sedang melihat sang tunawisma itu sedang menghitung uang receh di tangannya. Lalu dia menghitung uang recehnya, dan dia berpikir, tunawisma ini dengan uang seperti itu, apakah dia bisa cukup untuk membeli makanan untuk menghangatkan tubuhnya? Bahkan minuman untuk menghangatkan tubuhnya tidak mungkin cukup. Karena digerakkan oleh belas kasihan, maka sang wanita itu pun menghampiri kasir dan dia memesan makanan dan minuman untuk tunawisma itu. Lalu dia mengantarkan makanan dan minuman pada tunawisma itu dan memberikan itu kepada tunawisma itu. Dan tunawisma itu mengatakan, kenapa engkau melakukan hal ini? Sang wanita mengatakan seperti ini, Yesus dalam diri saya, itu yang membuat saya melakukan hal ini. Perkataan daripada wanita itu didengar oleh seisi ruangan dari restoran cepat saji itu. Wanita itu pun duduk dan tunawisma itu menikmati makanannya. Waktu telah berlalu, tunawisma itu meninggalkan ruangan itu, dan semua orang dalam ruangan itu langsung mendatangi sang wanita itu, dan mereka berjabat tangan. Mereka mengatakan, saya sangat diberkati oleh teladan hidup. Saya sangat digugah oleh fenomena ini. Ada satu orang pengunjung yang mengatakan seperti ini, wow, aku dapat melihat Tuhan melalui tanganmu. Kalaupun nantinya aku akan bertemu dengan kesempatan seperti ini, aku mau menjadi seperti tangannya Tuhan yang membantu orang yang berkekurangan. Kisah ini pun dicatat dan diberikan kepada dosen sebagai bentuk tugasnya, dan dosen itu pun terharu membaca kisah ini, dan kisah ini pun dibacakan di depan kelas. Selepas dibacakan di depan kelas, seluruh seluruh teman sekelasnya itu pun terharu, dan mereka mengatakan, kisah ini menginspirasi aku. Kalaupun aku ada dalam situasi yang sama, aku akan melakukan hal yang sama. Kita bisa melihat Bapak dan Ibu, satu senyuman saja, mungkin berapa ratus yang dia keluarin, mungkin cuma sedikit. Tetapi yang sedikit itu, kasih yang dipancarkan kepada tunawisma itu dapat mengubah atmosfer daripada seluruh restoran cepat saji. Mungkin setiap daripada kita berpikir, apa sih faedahnya, fungsinya saya tersenyum? Apa sih faedahnya tangan saya terulur? Mungkin bagi kita itu tidak ada faedahnya. Mungkin bagi kita itu tidak ada maknanya. Sama seperti Andrea dan Filipus. 200 dinar buat apa? 5 roti 2 ikan itu tidak mungkin. Tetapi kalaupun kita melakukannya untuk Tuhan, sama seperti yang di dalam Alkitab dalam Kolose pasal 3:23 dengan demikian, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh anak kecil itu. Dia menyerahkan 5 roti 2 ikan yang tidak berarti, tidak berguna, tapi Tuhan bisa melipat kali gandakan untuk kemuliaan nama Dia. Hari ini adalah hari di mana kita mendengar firman. Mari kita melakukannya. Kita buka rumah kita berjalan, berikan senyuman kepada tetangga kita, berikan senyuman kepada setiap daripada orang-orang sekitar kita, berikan senyum pada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita. Ulurkan tanganmu kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Mungkin itu kecil, tetapi satu orang bisa membuat perbedaan bagi dunia ini. Mari kita lakukan firman ini di dalam dan melalui kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini, bahwa melalui kehidupan kami, Tuhan rindu untuk dunia sekitar kami, mereka dapat melihat Tuhan itu hidup. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang menaruh kasih dalam kehidupan kami.
Bapa, mampukan kami bukannya mendengar firman-Mu, tapi kami melakukan firman-Mu, supaya dunia boleh tahu bahwa Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.